sedih banget tau. Akhir-akhir ini tuh Rido tuh suka cuek sama aku. Padahal salah aku tuh nggak tahu sama dia itu apa. Dan kayaknya juga Rido nggak suka deh kalau aku main ke bengkelnya dia. Jangan-jangan Rido jadi cuek sama Fitri gara-gara waktu itu aku bilang aku cemburu sama Fitri. Aduh, kasihan Kak Fitri. Mungkin ya Kak, mungkin dia lagi sibuk atau mungkin lagi banyak pelanggan aja kali. Ya mungkin bisa jadi sih. Tapi aku kasihan Fit sama Rido. Rido kan orang baik, orang jujur. Tapi kenapa gitu masalah tuh selalu datang sama Rido. Bahkan majikan aku itu nuduh Rido mau manfaatin dia. Ya ampun, jahat banget sih majikan kamu. Dan semalam itu aku dengar percakapan mereka. Katanya Mas Alvan datang ke rumah nganterin Fandi buat tinggal sama mereka. Terus katanya Mas Alvan itu mencuri tip mobil yang lagi diperbaiki. Abis itu orang yang punya mobilnya marah-marah. Terus dia minta ganti harga 15 juta. Kalau nggak diganti, Rido bakal laporin ke polisi, Fit. Astagfirullahaladzim, 15 juta. Dari mana coba Rido bisa ganti uang sebanyak itu? Ya Allah. Fit, kamu gak usah khawatir. Ini, tadi aku habis dari bengkel langsung ke bank. Aku ambil tabungan aku buat Rido. Aku mau nolongin dia. Ini tabungan aku, 15 juta. Kak nggak perlu sampai segininya Kak. Udah nanti biar Rido aku yang bantu aja ya. Nggak apa-apa Fit, aku ikhlas kok. Tapi kamu harus janji sama aku ya. Jangan sampai Rido tahu. Soalnya aku takut kalau misalnya Rido tahu dia pasti nggak bakal mau nerima ini. Ya ampun, Kak Fitri bahkan sampai rela mengorbankan tabungannya demi menolong Rido. Makasih banyak ya Kak. Ini aku terima, tapi cuma sebagai pinjaman. Nanti aku sama Rido aku janji bakal ganti, pasti. Nggak usah Fit, aku ikhlas buat nolongin dia. Makasih banyak ya Kak. Bagaimana keadaan kamu sekarang, Yani? Alhamdulillah Mas, sudah membaik. Syukurlah kalau gitu. Mas, semalam Rido menjaga aku dengan baik. Bahkan dia memijiti aku sampai aku tertidur. Ya, Rido memang anak yang baik. Iya Mas, gak tahu kenapa aku ngerasa punya ikatan batin sama itu anak. Iya, betul. Aku juga merasakan hal yang sama. Sama seperti itu. Sepertinya ada ikatan batin sama anak itu. Makanya aku suruh dia yang jagain kamu tadi malam. Kalau nggak keberatan Mas, kamu bisa bantu dia. Kasihan kalau dia cuma kerja di bengkel, ya. Iya, ya. Nanti aku pikirkan soal itu. Ibu, saya ingin menyumbangkan uang 10 juta untuk keperluan di panti asuhan ini. Alhamdulillah, saya terima ya Mbak. Terima kasih atas kebaikan Mbak. Saya doakan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Mbak. Amin. Makasih ya Bu. Maaf Bu, saya ingin menanyakan sesuatu. Oh ya, silahkan. Apa dulu di panti asuhan ini pernah ada anak bernama Devano? Devano. Sebentar ya, saya cari dulu. Iya Bu. Ya mungkin waktu dia tinggal di sini kira-kira umurnya 2 tahunan Bu. Berarti belasan tahun yang lalu. Nggak ada Mbak. Nggak ada yang namanya Devano. Gak ada Bu. Iya, saya udah cari di file ini dari tahun-tahun sebelumnya juga nggak ada yang namanya Devano. Bentar. Ini foto Devano yang sekarang Bu. Mungkin Ibu inget gak pernah ngeliat wajah laki-laki ini? Saya yakin Mbak belum pernah ngeliat orang ini. Atau mungkin dari panti asuhan lain. Kenapa Mas Vano bohong ya soal panti asuhan ini? Aku yakin ada banyak hal yang selama ini dia sembunyikan. Bang, maaf ya bang. Gara-gara kejadian kemarin, polisi datang kemari nanya-nanya. Lalu kayak sama siapa aja sih? Santai dok. Kita kan sekarang udah jadi keluarga nih. Jadi apapun masalahnya kita harus hadapin bersama, bukan begitu? Nah, makasih ya bang. tuh.
Andi. Pak Andi. Dita. Kamu kemana aja sih? Kok nggak pernah kesini lagi? Maaf ya, Dok. Aku lagi banyak pekerjaan rumah. Dok, ini buat kamu. Ini apa, Fit? Pokoknya nanti kamu bakal tahu sendiri. Kamu lihat aja ya. Makasih ya. Ada Fandi. Oh, kok Tante Vita di sini? Tante lagi main aja. Tante maaf ya, soalnya tadi Fandi nggak ngeliat Tante. Maaf ya Tante. Nggak apa-apa kok. Lagi apa nih? Tahu. Andi, kok kamu kotor-kotoran begitu? Harusnya kamu sekolah. Kenapa? Hah? Setidaknya dia tidak akan menjadi pencuri seperti kamu. Bapak jangan menghina saya ya. Saya tidak menghina kamu. Itu kenyataan. Fit, bawa Fandi pergi, Fit. Sebentar. Mas nggak usah ngelak deh, Mas. Sekarang Mas balikin deh tip yang kemarin Mas ambil. Tip apa sih? Tip apaan lagi? Tip yang lu colong. Masa gua harus ganti rugi 15 juta? Gemblong, lu jangan banyak ngomong lo ya. Sikat. Oh, ngelak dia tuh. Kamu itu selalu menyusahkan orang tua dan berani mencuri di sini. Macam apa kamu? Saya bukan pencuri, Pak. Mas. Bang. Kalau berani lawan saya, Mas. Nah, saya juga. Jangan Bapak. Kembalikan tip itu. Atau kamu ganti 15 juta, atau kamu cari uang dimanapun. Saya nggak mau tahu. Sudah, Pak. Cuman ibu yang ngebelain aku. Aku harus bisa manfaatin keadaan ini. Maafin Alvan, Bu. Alvan nggak mencuri, Bu. Mereka semua nuduh Alvan pencuri, Bu. Alvan memang miskin, Alvan memang nggak punya apa-apa, Bu. Tapi Alvan bukan pencuri, Bu. Ibu kan tahu Alvan. Kalau semua mencap Alvan pencuri, lebih baik Alvan mati, Bu. Lebih baik Alvan mati. Pak. Alvan bukan pencuri, Bu. Mati lu. Ini cuma acting aja. Gak mungkin dia berani melakukan itu, Ma. Pak, dia nekat, Pak. Jangan, Pak. Demi harga diri daripada gue dicap pencuri. Biar aja, dia pengecut. Tidak mungkin dia melakukan itu. Oke, kalau Bapak anggap aku gertak sambal, Bapak akan menyesal kalau tidak ada Alvan. Alvan anak terbaik yang Bapak punya. Jangan, nah, jangan. Istighfar, nah, jangan, Pak. Ya Allah. Bapak tolongin Pak, anakku, Pak. Sial banget nih kakek tua, malah nantangin gue. Mendingan gue bakar di tempat sekalian. Bang, udah bang. Istighfar, nah. Mas, udah, Mas. Aduh, Mas, tolong. Maafin dong.